mengatakan sedikit dari yang halal itu lebih banyak membawa berkah di dalamnya, sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Jadi misalnya dana korupsi misalnya, mungkin dia berkhayal dengan sekian miliar di rekening dia, ya, pendapatan dia, atau misalnya teman-temannya di kantor sedang bagi-bagi ada sebuah proyek apa yang dianggap itu bisa menghemat dana dan ternyata bukan milik mereka, lalu dibagi-bagi, yang penting dapat duit gitu kan. Dia tidak berpikir, dia cuma lihat jumlahnya, toh bisa cukup untuk beli kendaraan, bisa membawa keluarga untuk safar bersenang-senang. Mereka tidak berpikir efeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan kita akibat harta haram. Banyak umat Islam teman-teman sudah tidak peduli lagi tentang masalah pendapatan dia halal atau haram di zaman kita sekarang. Mereka sudah tidak membedakan mana transaksi jual beli yang dibolehkan, mana riba. Mereka tidak lagi mau tahu apakah ini sumbernya halal atau tidak. Yang penting saya mendapatkan, apakah mengambil haknya ahli waris yang lain, apakah mengkorupsi di kantor, ataukah menipu dalam transaksi jual beli di takaran. Bahkan teman-teman sekalian, banyak umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, hampir seluruh pelanggaran mereka yang dibinasakan itu ada pada kita sekarang. Harusnya kita merasa khawatir. Bukankah kaum Lut disiksa karena adanya homoseksual tersebar di tengah mereka? Sekarang LGBT lagi dikobar-kobarkan seakan-akan kebebasan untuk melakukan itu. Dan banyak kaum munafikin yang berbicara bahwasanya ini nggak masalah. Buktinya negara-negara kafir mereka melakukan tapi mereka tidak dihukum juga, ya seperti kaum Lut. Subhanallah, pertanyaan sederhana kepada mereka ini, apakah kita menunggu kita dihukum baru kita mau menyadarinya sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum kita? Bukankah juga kaum Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib tepatnya, mereka di negeri Madian curang dalam timbangan, dan itu sudah banyak terjadi di waktu kita sekarang. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran nabi-nabi sebelum kita terjadi pada kita. Maka kitanya harus lebih hati-hati harusnya. Dan Nabi SAW sudah menggambarkan kepada kita sebenarnya, dan sepertinya waktu itu ada di masa kita sekarang. Karena hampir mayoritas kaum muslimin, semoga Allah selamatkan, tidak menganggap bisa transaksi kecuali dengan riba, pada riba haram misalnya. Alasannya, saya nggak mungkin punya rumah kalau saya tidak KPR, walaupun harus riba. Saya nggak mungkin punya kendaraan kecuali saya harus cicil dengan cara riba. Saya tidak mungkin bisa membiayai keluarga kecuali dengan riba, walaupun utang dengan berbunga ya. Jadi seakan-akan tidak, mereka mengurung diri mereka di pendapatan itu dan tidak mungkin kecuali dengan cara itu. Berapa banyak orang sekarang sibuk dengan kartu kreditnya, beli ini, beli itu, padahal semuanya dengan utang dan dibayarkan oleh bank ribawi. Dan ini riba, satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam ya, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275 276 dengan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita dalam hadis Bukhari dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di nomor 2000. Tentu ini hadisnya nomor 2083 ya. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Akan datang nanti satu waktu di mana orang-orang sudah tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram. Bagi mereka nggak penting itu. Tidak mereka pikir akan ada efek-efek daripada masalah pendapatan haram ini. Nanti akan kita bahas insya Allah lebih jauh tentang apa sih efeknya gitu. Di dalam sebuah statement yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wal qalilu minal halali yubarak fihi wal haramu al kathir yadhhab wa yamhaquhu Allah Ta'ala. Ini diambil dari Majmu' Fatwa beliau, Majmu' Fatawa di jilid 28 halaman 646. Beliau mengatakan sedikit dari yang halal itu lebih banyak membawa berkah di dalamnya, sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Jadi misalnya dana korupsi misalnya, mungkin dia berkhayal dengan sekian miliar di rekening dia, ya, pendapatan dia, atau misalnya teman-temannya di kantor sedang bagi-bagi ada sebuah proyek apa yang dianggap itu bisa menghemat dana dan ternyata bukan milik mereka, lalu dibagi-bagi, yang penting dapat duit gitu kan. Dia tidak berpikir, dia cuma lihat jumlahnya, toh bisa cukup untuk beli kendaraan, bisa membawa keluarga untuk safar bersenang-senang. Mereka tidak berpikir efeknya. Semua itu akan ada efek-efek yang berat. Umumnya akan ada penyakit yang kronis, umumnya ribut rumah tangga, umumnya anak-anak jadi durhaka. Banyak efek-efeknya. Sampai sebagian ulama menganjurkan kalau ada seseorang yang menemukan banyak permasalahan dalam hidupnya, maka termasuk yang dia harus perhatikan pertama kali adalah pendapatannya. Misal anaknya nakal, misal istrinya membangkang, atau suaminya jadi jahat, atau apalah.
Maka salah satu yang jadikan bahan pertimbangan itu, termasuk penyakit kronis, bangkrutnya usaha, apalah rusaknya citra dan segala macam. Nabi SAW menyebutkan tentang masalah ini, bahkan mendoakan kecelakaan bagi orang yang selalu saja dia berpikir untuk pendapatan haram, tanpa berpikir ini apa efeknya gitu. Dalam sebuah hadis Bukhari di nomor 2886 dari Abu Hurairah, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisa in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Celakalah wahai budak-budak dinar, dirham. Qatifa artinya pakaian yang memiliki bludru, maksudnya baju-baju yang bagus gitu bermerek. Khamisa pakaian yang berwarna hitam dan ada bintik-bintik merah. Ini termasuk pakaian-pakaian yang mahal, orang kadang-kadang memperebutkan dan merasa berbangga-bangga sombong dengannya. Jika ia diberi maka ia ridho, dan jika tidak diberi maka ia tidak ridho. Jadi ciri orang yang suka pendapatan haram itu, mereka tidak kenal lagi yang namanya ikhlas dalam bekerja. Bagi mereka, bayar, saya kerja. Ya, bahkan subhanallah kadang-kadang mereka melanggar akad mereka. Seseorang teman-teman kalau sudah punya akad kerja dengan satu instansi, berarti dia membawa nama instansi tersebut. Dan kesepakatan gaji atau payroll yang ada setiap bulan itu menunjukkan sudah cukup bagi dia dan dia tidak punya hak untuk mengambil lebih daripada itu. Contoh misal, pegawai kantor ditugaskan oleh kantornya untuk membeli AC, untuk membeli TV, untuk membeli kendaraan misalnya. Nah ini dia harus apa adanya karena dia membawa bendera, dia membawa uang perusahaan tersebut dan dia terdaftar sebagai pegawainya. Maka apa adanya, dia harus jujur. Misal harga AC 5 juta, dia bayar 5 juta, dia bawa notanya apa adanya. Kalau ada diskon dia pun membahasakan ke kantor ada diskon. Ada hadiahnya bonus, dia harus membahasakan ada bonusnya. Bukan dia mengambilnya. Berapa banyak orang subhanallah mengambil yang bukan haknya. Anda bukan sedang membawa uang Anda pribadi, tapi Anda sedang membawa uang orang. Ya, berarti bonus semua itu milik dia. Apakah itu payung, pulpen, baju kaos, diskon, produk-produk lain misalnya yang berhubungan dengan itu. Misalnya AC, ada tambahan selang, ada tambahan pipa, ada tambahan apa. Semua itu pemilik harta. Yang lebih parah sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka tidak peduli lagi teman-teman sekalian. Pada saat datang mereka suruh upgrade, disuruh naikkan notanya. Harga keramik, harga granit, harga AC 6 juta, 5 juta, dinaikkan jadi 7 juta. Yang lebih jauh lagi daripada itu kadang-kadang subhanallah dana-dana sosial mereka salah gunakan. Jadi mereka menggunakannya dengan cara memang mengambilnya ya, sehingga akhirnya bukan haknya. Dan ini termasuk perbuatan yang masuk dalam pendapatan-pendapatan yang haram gitu. Ibnu Taimiyah juga berkata di Majmu' Fatawa juga, tapi di jilid yang lain, jilid 10 halaman 190, wa hadza huwa 'abdun hadhihi al-umur falau talabaha min Allah fa inna Allah idza atahu iyyahu radi wa idza mana'ahu iyyahu sakhit wa innama 'abdullahi may yurdihi ma yurdillah wa yaskhatuhu ma yuskhitullah wa yuhibbu ma ahabba Allah wa rasuluhu wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluhu. Jadi beliau menanggapi hadis tadi ya tentang celakanya hamba dinar, hamba dirham gitu kan, hamba pakaian mewah yang dia tidak mau peduli dari sumber halal atau haram gitu. Inilah yang namanya budak atau budak harta-harta. Jika ia memintanya dari Allah dan Allah memberinya, ia pun ridha. Namun ketika Allah tidak memberinya, ia pun murka. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah atau seorang hamba Allah adalah orang yang selalu ridha terhadap apa yang Allah ridhahi dan ia murka terhadap apa yang Allah murkahi. Cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai, serta benci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Ali bin Abi Thalib berkata, teman-teman sekalian, dalam sebuah statement yang menarik, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Umar bin Khattab juga mengatakan, la yattajir fi suqina illa man faqiha aklur riba atau aklar riba. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami kecuali dia sudah faham betul tentang seluk-beluk riba. Jadi Umar bin Khattab melarang di pasar beliau, di masa khilafah beliau, berdagang kecuali semua pedagang itu sudah harus tahu. Tidak ada transaksi riba di sini. Coba Anda bayangkan dengan zaman kita sekarang. Bisa dikatakan tidak ada pasar yang tanpa riba. Tidak ada mall yang tanpa riba. Transaksi menggunakan perbankan-perbankan ribawi, kartu kredit dan segala macam gitu kan. Walaupun masih ada fatwa ulama mengatakan kalau orang tidak mendapatkan perbankan syariah atau ada fasilitas yang dia tidak dapat dan dia cuma menggunakan sebagai fasilitas transaksi saja sebatas itu, masih ada yang membolehkan. Tapi kan ada akad antara Anda dengan perbankan tersebut. Nah, padahal kalau kartu kredit kadang-kadang ya, yang unik ini
Orang kan kalau utang, teman-teman sekalian, itu syaratnya dalam Islam harus tidak mampu. Dan memang dia niat untuk membayarnya. Tapi kapan seseorang mampu, sengaja utang, ini ada bahasan sendiri para ulama. Karena dia mampu untuk membayar, kenapa dia harus utang? Karena ada hadits Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu, kezaliman. Ya. Jadi nggak boleh. Makanya teman-teman, kita lihat di kartu kredit itu makin kaya dia, ya, maka makin besar limitnya, makin dibukakan pintu utang. Ada orang subhanallah, maaf Bapak Ibu sekalian saya membahasakan ini, tentu saya tidak sebutkan perbankan tertentu, saya cuma menyebutkan masalah tentang fungsi kartu kredit yang sekarang banyak terjadi. Subhanallah, sabunnya, odolnya, sikat giginya, handuknya, ya, listriknya, semua makanan, minuman yang dia konsumsi di rumah, pakaiannya, semua handphonenya, kendaraannya, semuanya ini riba. Kenapa? Karena semua dibayar pakai kartu kredit. Kenapa kok bisa riba Ustaz? Kan kartu kredit kita bisa bayar sebelum jatuh tempo. Iya, tapi kan pada saat Anda telat bayar, seperti apa? Telat satu menit saja misalnya, hari ini terakhir sampai jam 12 malam. Anda lewat 1 menit, Anda kena denda. Dendanya itu riba kan? Atau memang kalau Anda memastikan memang Anda bisa memang menjaga supaya tidak kena sama sekali, itu mungkin masih ada celah yang kita bisa mengatakan. Tapi umumnya orang tidak seperti itu. Telat kena gitu kan. Dan kita harus membedakan teman-teman pada saat kita sedang transaksi, mana kebutuhan, mana keinginan. Ini harus kita fahami baik-baik. Selama itu kebutuhan, kita penuhi. Karena itu tidak bisa kalau kita tidak penuhi makanan, minuman yang harus kita konsumsi. Kalau tidak, hari itu kita kelaparan misalnya. Dan keinginan itu adalah selalu mengikuti angan-angan, tidak pernah selesai. Keinginan nggak pernah ada selesainya teman-teman. Diskon di semua swalayan, pasar, itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Jadi Anda jangan kemakan dengan diskon hanya memaksakan diri. Ya, gitu. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga memang berjalan ya dengan kehati-hatian karena semua akan ada hisabnya. Baik, untuk lebih jauh teman-teman kita memahami masalah ini, coba kita lihat dampak daripada harta haram itu. Apa sih akibatnya kalau kita punya pendapatan haram? Yang pertama teman-teman, itu akan terhitung maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta itu akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Qur'an di handphone, ya, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 168. Sekali lagi Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 168. Coba Anda renungi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berpesan, dan ini sudah turun dari 1400 tahun yang lalu, akan berlaku terus sampai hari kiamat, ya. Artinya sampai menjelang hari kiamat, ya. Ayat Al-Qur'an akan terus berlaku hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, berkualitas. Ini dua hal yang harus kita selalu hubungkan, ya. Selain halal, harus thayyibah, halalan thayyibah. Thayyibah artinya berkualitas. Ayam halal, tapi kalau sudah rusak atau bangkai, jadi tidak thayyib, berubah jadi haram dia, ya. Seperti itu. Minuman misalnya halal, tapi setelah diproses ternyata menjadi memabukkan, maka tidak thayyib lagi. Dan ini perlu. Allah mengatakan, hai manusia, makanlah, minum silakan yang ada di muka bumi ini, dan yang halal dan thayyib. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh nyata buat kalian. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam buku beliau Bada'il Fawaid di jilid 3 halaman 381 sampai 385, beliau mengatakan ada beberapa langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Jika langkah pertama tidak bisa, maka akan beralih pada langkah selanjutnya dan seterusnya. Langkah pertama adalah dia mengajak pada kekafiran, ya, kesyirikan, dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini puncaknya. Kalau ini bisa berhasil, maka dia sudah kufur kan. Kalau tidak bisa, dia pindah langkah kedua, diajak pada amalan yang tidak ada tuntunannya. Dia sibuk dengan dia anggap ibadah, tapi ternyata nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, sehingga dia tidak ada pahalanya bagi dia. Langkah ketiga, diajak pada dosa besar atau al-kabair, durhaka sama orang tua, zina, riba, segala macam. Langkah keempat, diajak dalam dosa kecil atau as-saghair. Kemudian langkah kelima, disibukkan dengan perkara mubah. Kalau seandainya langkah keempat, dosa-dosa kecil pun dia lebih hati-hati, maka disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi, tapi berlebihan. Misalnya tidur mubah, mandi mubah, makan mubah, tapi dibuat berlebihan sama syaitan, ya. Kalau juga tidak berhasil di situ, maka langkah ke-6 kata beliau disibukkan dengan amalan yang kurang afdal. Padahal ada amal yang lebih afdal. Jadi ini yang beliau sampaikan. Tapi yang kita titik beratkan teman-teman sekalian adalah bagaimana dirumuskannya di langkah ketiga. Kalau tidak bisa kesyirikan, kekufuran, amalan-amalan yang tidak ada panduannya, maka kemudian dia masuk kepada dosa-dosa besar. Jadi ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarang masalah
mengkonsumsi yang haram. Juga pernah disebutkan dalilnya bahwasanya ada seseorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Jadi dia ambil zakatnya Nabi SAW. Dia jalan, kumpulin zakat, setelah itu dia pulang. Lalu dia datang ke hadapan Nabi SAW dan para sahabat, lalu dia mengatakan, ini zakat kalian yang sudah saya kumpulkan, ini punya saya, hadiah dikasih sama orang-orang gitu. Pada saat lagi ngumpulin zakat, apa yang terjadi? Jadi seperti Anda kalau lagi tugas kantor, tadi yang saya kasih contoh di awal-awal pertemuan, kemudian Anda dapat bonus, dapat diskon. Apa kata Nabi SAW? Beliau naik di atas mimbar, SAW, kemudian beliau mengatakan setelah memuji Allah dan menyebutkan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, kenapa ada sebagian orang yang kami tugaskan untuk mengumpulkan zakat, kemudian, artinya sebagai pegawai, kemudian dia datang kepada kami dan mengatakan ini zakat kalian dan ini adalah punya saya. Coba dia duduk di rumah orang tuanya, apakah yang bonus itu akan datang kepada dia? Kalau dia sedang tidak bertugas, maksudnya atau bukan dia yang bertugas? Tentu saya tidak. Artinya Nabi SAW menegur, tidak boleh. Ini pelanggaran yang bukan hak Anda, jangan. Itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, efeknya adalah dia bisa, teman-teman sekalian, membuat orang jadi malas beribadah. Pendapatan haram itu membuat orang malas beribadah. Sebagaimana dinukil dari Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat 51, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan, inni bima ta'amaluna alim. Hai Rasul, hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang saleh, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan makan yang tayyib, yang baik, di sini adalah makanan yang halal, sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Jubair dan Ad-Dahhak, dua ulama tabi'in. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim, jilid 5 halaman 462. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Yang berarti, ya, kalau orang makan yang haram akan malas beribadah. Ini luar biasa. Pernah teman-teman Nabi Muhammad SAW merenungi kisah ini ya. Saking pedulinya beliau dengan jangan sampai makan yang haram ya. Syubhat aja beliau ragu. Satu waktu pernah beliau gelisah nggak bisa tidur. Kalau seingat saya di rumah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah salah satunya ya dari Ummul Mukminin, intinya di rumah salah satu Ummul Mukminin, lalu beliau gelisah. Lalu istri mulia ini menanyakan, mengatakannya Rasulullah, Anda gelisah tidak seperti biasanya. Kata Nabi SAW, sebelum tidur tadi, ini kan di malam hari, sempat saya temukan di dekat ranjang kita ini ada kurma, sebutir kurma. Lalu saya memakannya, dan saya tiba-tiba setelah menelannya teringat di rumah ini juga ada kurma sedekah. Sementara Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Beliau menerima hadiah tapi tidak makan sedekah gitu. Itu ciri Nabi SAW. Maka beliau tidak boleh makan, nanti dilarang oleh Allah SWT. Beda dengan kita, boleh umatnya menerima sedekah. Tapi Nabi SAW tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, aku khawatir itu termasuk ya yang harta sedekah, maka menjadi mengganggu aku. Saya mengganggu nanti bagaimana ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan teman-teman sekalian, menjauhi pendapatan haram ini itu lebih penting di kalangan para salafus saleh dibandingkan mereka melakukan perbuatan yang halal. Ibnu Umar berkata, aku menjauhi 1 dirham yang haram lebih aku sukai daripada aku sedekah dengan 600 dirham. Jadi aku selamat, kalau kita di Indonesia mungkin dari 100 rupiah. Saya tidak katakan 1 rupiah karena sudah tidak ada nilai 1 rupiah kan. 100 rupiah misalnya, atau 1000 rupiah lah. Saya selamat dari 1000 rupiah haram, lebih saya cintai daripada saya sedekah 600 juta. Padahal 600 juta itu kalau sedekah kan pahalanya besar. Tapi mereka saking hati-hatinya, jangan sampai saya masuk makan 100.000 rupiah aja. Ya, seperti itu. Terlebih lagi teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan konsumsi haram ini memang perbuatan orang-orang non-muslim, bukan kita. Karena mereka tidak kenal masalah halal haram. Terutama bangsa Yahudi, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 62-63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihim as-suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihim as-suht. Labi'sa ma kanu yasna'un. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Itu bagi mereka biasa. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mereka adalah orang-orang, mengapa orang-orang alim mereka, maksudnya para pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Anda bisa baca juga, ikuti terjemahnya Al-Ma'idah 62-63. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim jilid 3 halaman 429, ya, beliau mengatakan,
bahwa Rabbaniyun adalah para ulama yang menjadi pelayan, melayani rakyatnya. Sedangkan ahbar adalah sebagai ulama. Artinya, kenapa ulama-ulama mereka? Allah mengatakan, laula yanhamur rabbaniyuna wal ahbar. Para ulama-ulama mereka kenapa tidak menegur mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Haram. Dan ini tradisi mereka. Perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang non-muslim teman-teman sekarang, kita punya sistem. Judul sistem itu adalah 5 huruf. Halal. Dan ini yang selalu kita fokus, serta 5 huruf yang lain kita jauhi haram. Semuanya. Dalam semua ini kehidupan kita. Udah. Judulnya ini. Halal, nikmati, haram, jauhi. Selesai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan buat kita saudaraku seiman. Yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Lalu untuk apa mencari yang haram? Allah pada saat haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah haramkan khamr, minuman keras. Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih, banyak. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah. Sama-sama kebutuhan biologis, tapi ini nikmat, halal, status anak jelas nanti bukan anak haram. Ya. Kemudian juga biologisnya berpahala, ini haram. Anaknya nggak jelas statusnya, jadi anak zina. Ya, juga melakukan biologisnya tidak nikmat dan segala macam karena buru-buru, ketakutan segala macam dan dosa besar zina termasuk dalam dosa-dosa yang membinasakan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka kita temukan teman-teman yang halal banyak. Jadi kalau anda sering, saya pernah dengar itu juga ya di masyarakat kita ada seperti semacam rumor mereka mengatakan yang haram aja susah apalagi yang halal. Seakan-akan membenarkan sikap yang dia lakukan. Yang halal banyak. Anda bekerja ya, sebagaimana Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis Bukhari ya, seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan tali, kemudian dia pergi ke hutan atau ke gunung, dia kumpulkan ranting-ranting kayu, kemudian dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar, dia jual sehingga dia bisa hidup dari pendapatan itu, jauh lebih baik dibandingkan dia memakan, meminta-minta atau memakan yang haram. Jauh lebih mulia dia. Jadi bekerja jadi buruh bangunan kah, menjadi apa saja yang penting halal, jangan yang haram. Walaupun saudaraku seiman hidup anda susah, sabarlah dengan cobaan itu. Ada orang subhanallah Allah tinggikan derajatnya justru dengan cobaan yang berat di dunia, sehingga dengan sabar dia dapat pahala dan di akhirat dapat surga. Ada orang di dunia ada orang diberikan nikmat maka dia dengan syukur dia juga dapat itu kan. Tapi ada orang umumnya dicoba dengan cobaan karena Allah tahu kalau orang ini dibukakan rezekinya maka dia bisa berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ada sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada malaikatnya, luaskan rezekinya si fulan karena kalau kau luaskan dia makin beribadah kepadaku. Sempitkan rezekinya si fulan karena kalau kau bukakan dia akan bermaksiat kepadaku. Ada orang memang justru dengan dia miskin dia jadi soleh dan soleha. Kalau dibukakan pintu rezeki jadi masalah seperti Qarun. Cerita Qarun yang masyhur dari kaum Nabi Musa, dulu orang miskin dan taat. Setelah dia dibukakan pintu rezeki, dia minta kepada Nabi Musa AS berdoa agar Allah bukan rezeki, ternyata menjadi sombong, malah kufur, malah menjadi pendukungnya Fir'aun. Allah tenggelamkan sekalian yang biasa kita bilang di Indonesia harta karun, karena memang dia sama hartanya semua ditenggelamkan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain tentang efek perbuatan Yahudi tadi, ya, Bani Israel tanah makan haram, dalam surah An-Nisa 160 sampai 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa 160 sampai 161. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibati uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Jadi karena mereka buat zalim, maka Allah akhirnya banyak makanan yang tadinya halal jadi Allah haramkan buat mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, malah sengaja menyesatkan. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, menipu, manipulasi data dan segala macam. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, Allah melarang riba pada kaum Yahudi namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Jadi orang sekarang tokoh-tokoh dunia ya menguasai bank-bank dunia kan orang Yahudi, mereka tahu sebenarnya riba tidak boleh. Itu sudah Al-Quran bocorkan buat kita, tapi mereka tetap lakukan, bahkan mereka menjadi pelopor-pelopor riba. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka, memakan harta manusia dengan cara batil. Diambil dari tafsir Quran Al-Azim. Jadi 3 halaman 273. Padahal Ibnu Katsir ini meninggal ratusan tahun yang lalu ya. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman sekarang dan beliau lihat, maka beliau akan memperkuat lagi apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana mereka menghalalkan riba itu yang seharusnya seseorang menghindar darinya. Dari hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu beliau mengatakan la taqumus sa'ah
bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah, kafaris war rum, faqala wa manin nasi illa ulaik. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan-jalan generasi sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksudkan ini? Di mana disebutkan dalam hadis Tirmidzi nomor 614, pernah Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahma nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam neraka. Ancaman dalam riwayat yang lain, sehingga saya riwayat Bukhari, lahmu nabata min suhtin an naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Berarti kita kalau makan yang haram, korupsi, manipulasi dan segala macam, berarti kita mengancam diri kita sendiri dengan api neraka, naudzubillah, karena akan menjadi bagian dari tubuh kita. Kita berikan kepada istri dan anak, sama. Kita lebih banyak, naudzubillah, panen dosanya, dan anak-anak juga, dan istri juga sama. Lebih jauh daripada itu teman-teman, yang keempat efeknya adalah doa nggak dikabulkan, doa tertolak. Kalau orang punya pendapatan haram, perhatikan hadis ini. Dan ini efek yang keempat daripada pelanggaran-pelanggaran ya, yaitu sabda Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, suci, baik, tidak terima kecuali yang itu. Makanya Allah tidak pernah terima sedekah dari uang haram. Kayak misalnya Anda sengaja umrah dan haji dari pendapatan korupsi atau manipulasi, atau Anda berikan kepada orang tua dengan niat berbakti, atau Anda berikan kepada keluarga dengan niat sedekah pada mereka. Nggak ada pahalanya, ini malah menambah dosa buat Anda. Karena Allah tidak akan terima. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Kata Nabi SAW, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan para utusannya. Faqala, dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan, ya, makanlah dari yang baik-baik dan berbuat amal saleh. Tadi sudah kita sebutkan, salah satu efeknya adalah orang kalau makan haram jadi malas beribadah. Kalau orang makan halal malah akan semangat beribadah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami jadikan rezeki buat kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Lalu beliau menyebutkan ada seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, ya, badannya penuh dengan debu, lalu dia mengangkat tangan ke langit. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Mungkin kesembuhan, mungkin keselamatan, mungkin rezeki, mungkin anak, mungkin pasangan hidup, mungkin pekerjaan atau apa saja. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram. Sementara makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa gudhiya bil haram. Dia pun diberikan konsumsi dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa Allah terima dari dia? Ya akan dapat apa-apa, gitu kan? Hadis ini riwayat Muslim nomor 1015. Berarti doanya ya ditolak. Ini efek yang besar sekali, bahaya ya. Kemudian yang kelima teman-teman, transaksi yang haram ini atau pendapatan haram ini salah satu penyebab dari mundurnya kaum muslimin. Jadi efeknya besar sekali. Efek kepada individu bisa terancam dengan neraka, bisa terancam dengan segala macam masalah. Keluarganya juga begitu ya. Dia sakit, ya istrinya sakit, habis hartanya. Pendapatan haram ini luar biasa teman-teman. Saya tiba-tiba teringat kisah, ada paman saya cerita, ada orang yang beliau kenal, ya, orang ini kaya raya, ya, kemudian diajak transaksi atau diajak bisnis oleh seseorang yang lain. Diajaklah ini bisnis. Tadinya orang ini masih ragu karena jumlahnya cukup besar, tapi ternyata teman-teman sekalian yang ini bersumpah atas nama Allah, dia akan jujur. Bahkan dia mengatakan, apakah Anda Muslim yang beriman pada Al-Quran? Maka yang punya harta mengatakan iya. Maka yang mau berencana ngajak investasi mengatakan, saya bersumpah atas nama yang sedang kita imani Al-Quran. Maksudnya saya beriman atas Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Kalau ini transaksi benar, maka ditransferlah uang tersebut. Subhanallah. Karena memang dasarnya niatnya mau menipu, ya sudah. Ya, beberapa hari pertama masih menjawab telepon, setelah sebulan sudah mulai putus, 2 bulan hilang sama sekali. Subhanallah, orang ini paman saya saksikan sendiri. Dia bilang, setelah 1 tahun dari kejadian hilang, ditemukan dia berada di satu negeri, dia berobat, cuci darah,
yang biayanya berlipat-lipat ganda dibandingkan uang yang sudah diambil itu. Kuasa Allah. Hati-hati teman-teman. Jangan bermain-main dalam masalah seperti ini. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita malah transaksi dengan yang haram, itu membuat Allah akan tanamkan kehinaan sampai kita kembali meninggalkan itu. Sekarang perzinahan teman-teman sekalian nampak di mana-mana. Bahkan diganti namanya dengan hiburan. Karaoke sekarang, apa isinya? Apakah cuma sekedar nyanyi-nyanyi? Tidak. Pasti ada pendampingnya perempuan. Kenapa harus ada perempuan di situ menemani? Dan itu semuanya bersepupu, bersaudara dengan minuman keras. Ya. Terus nanti selain ikhtilat bercampur dengan perempuan, nanti akan ada perzinahan. Transaksinya juga kadang-kadang pakai uang riba. Ya, luar biasa. Begitu juga dengan transaksi riba yang sangat marak. Semoga Allah SWT selamatkan kita sekarang darinya. Itu luar biasa. Dianggap biasa semuanya. Allahu a'lam.